derajat. Baik. Kini giliran pasangan nomor urut 4, siapa? Pak Dedi atau Pak Dedi? Saya. Pak Dedi Mulyadi. Wes. Buka jaket, tanda-tanda nih. Kan menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja nih buka, yang lain jangan yang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat renyah, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung cenah ukur suku nak. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabah lamun hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Dedi-dedi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobilnya, terpercaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi, wakilnya juga Dedi, tidak akan ada iri-irian kita mah. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 mah lieur. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek, jabal lama kuliahnya. Yang enak mah Mbak Nana ngomong-ngomong saeutik jadi duit. Amin, amin. Waktunya sudah habis, kita kasih tepuk tangan udah untuk Kang terakhir. Dedi. Harus nyampe dulu. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4. Biar kuliahnya cepat, biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keempatnya. Bagaimana hasil studi Bandungnya, studi bandingnya? Saya ingin ke Pak Presiden dan Pak Penasehat. Saya melihat semuanya memang terlihat sekali kalau orang Sunda itu Raka ya? Heureuy. Iya. Resep heureuy. Jadi keempat-empatnya menurut saya luar biasa ini. Iya. Betul, kalau misalnya Pilkada Jawa Barat itu memang penuh dengan bintang, ya karena mereka memang bintang-bintang semuanya. Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 Kang tahun. Dedi, Kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten, sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. 1,9 juta, nanti 50% itu kami kikis, jadi tinggal separohnya saja di masa jabatan 5 tahun. Dan kemudian untuk pendidikan kami akan tingkatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, tentu kami akan mencoba dengan memberikan peluang untuk sekolah-sekolah. Oke. Nanti saya akan ada kesempatan untuk menggali lebih jauh, tetapi waktunya sudah habis. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pasangan nomor urut 2. Silakan Kang Dedi. Saya ingin koreksi dulu tentang berapa juta tadi pengangguran. Kalau data terakhir, pengangguran terbuka di Jawa Barat itu turun dari 8,89% menjadi 8,22%. Itu data mutakhir ya. Saya nggak tahu data Kang Hasan dari mana tadi. Nah, mengenai pendidikan, kemiskinan dan juga tingkat pengangguran,
Gini rasio mempengaruhi, saling mempengaruhi semuanya, juga tingkat kesehatan masyarakat. Karena itu dari 5 isu strategis ini kami prioritaskan dalam kegiatan-kegiatan kami. Bicara pendidikan misalkan kampus, kita dorong bagaimana multi kampus. Jadi kalau ini orang Pangandaran nggak perlu kuliah di Unpad, harus ke Bandung. Kami sudah buka Unpad Pangandaran. Anak-anak Cirebon mau sekolah di ITB, nggak perlu harus ke Bandung, sudah ada ITB Cirebon. Kemudian kita dorong lagi multi kampus IPB, nggak perlu harus ke Bogor, ada juga di Sukabumi. Bagaimana ke depan multi kampus harus digerakkan. Masalah pengangguran, cari kerja, kami janjikan dalam salah satu kegiatan kami bagaimana uji kompetensi yang melahirkan adanya sertifikat keahlian dan keterampilan dan pemagangan. Baik. Jadi kalau memang memiliki sertifikat keahlian tadi, jangan takut, bukan hanya di Indonesia bisa dapat kerja, tapi juga di luar negeri bisa dapat pekerjaan dengan baik. Terima kasih Kang Dede, kita kasih tepuk tangan. Ada waktu untuk saling menanggapi. Saya ingin ke Pak Hasan, Pak TB Hasanuddin. Adakah program yang spesifik berbeda yang bisa Anda tawarkan dibandingkan dengan program yang sudah dilakukan oleh incumbent saat ini? Baik, saya akan menambahkan, saya khusus di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita ada satu sistem pendidikan di mana khusus untuk SLTA atau SLA akan lebih mengarahkan pada vokasi, pada kejuruan. Sehingga di sini anak-anak yang berbakat itu sendiri nanti itu pun juga akan ada satu beasiswa khusus. Tiap kabupaten 100 atau 200 kemudian dibiayai ikatan kerja, ikatan dinas, dan kemudian harus bekerja juga di kabupaten tersebut. Oke, itu belum ada. Pak Anton, apakah itu belum ada atau belum Anda yakin itu belum dilakukan oleh incumbent atau ditawarkan oleh incumbent? Belum. Saya ingin tanya. Sistem Kurotoki itu sebagaimana di Jepang. Jadi itu pembeda dari pasangan nomor 2 itu. Apakah itu merupakan keunikan? Begini, pendidikan itu dibuat menjadi sederhana, tidak dibuat menjadi rumit. Misalnya begini, pendidikan dasar 9 tahun, tidak usah lagi SD ke SMP, SD saja ditambah 3 kelas menjadi 9 tahun, maka di seluruh Jawa Barat SD-nya itu setara dengan SMP. Kemudian SMP dirubah menjadi SMA dan SMK, maka di setiap kecamatan minimal ada 3 atau 4 SMA dan SMK. SMK-nya berbasis industri, di mana anak-anak sekolahnya cukup 1 semester belajar akademik, 5 semester dia langsung terjun ke lapangan kerja, dan laboratoriumnya adalah seluruh kawasan yang ada di Jawa Barat. Ini akan melakukan percepatan dan pertumbuhan. Bagaimana orang Jawa Barat menguasai perusahaan agar dia menjadi manajer? Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 tahun. Kang Deddy, jadi ini program baru yang ditawarkan? Ditawarkan, dan itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Saya waktu jadi bupati dan nilai lebihnya dibandingkan dengan pasangan yang lain? Lebih dari yang lain, karena saya sudah melaksanakan dan nanti ditetapkan di Jawa Barat. Pak Anton, lebih dari yang lain program yang ditawarkan? Maaf, kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten, sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. Nah ini, dan juga secara psikologi pendidikan, yang SLA itu nanti berdasarkan nilai psikologi cocok mana. Kalau yang nilai misalkan matematik dengan bahasanya bagus, itu nanti bisa meneruskan ke universitas. Oke, tetapi apakah itu artinya tidak realistis program ini ditawarkan karena sebetulnya wewenangnya berbeda? Anda mau katakan bertabrakan dengan peraturan dan undang-undang. Apa tanggapan Anda, Kang Deddy? Bisa diintegrasikan. Gubernur kan dengan bupati wali kota sama-sama mengejar target pendidikan, lamanya sekolah. Dibuat metodologi sederhana, gubernur dengan bupati wali kota bersama-sama mensukseskan pendidikan dasar 12 tahun menurut saya, bahkan pendidikan S1 bagi seluruh warganya. Walaupun wewenang pemerintah provinsi hanya SLTA. Wewenang itu hanya teknis, kalau bekerja dan punya niat yang sama seluruh teknis selesai. Yang bagaimana ada Pak TB? Pak TB Saya silakan. kira tidak bisa. Ini bagaimana untuk pendidikan? Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, di bawahnya juga ada peraturan-peraturan presiden, kemudian peraturan-peraturan daerah. Tidak bisa yang namanya sekarang ini sudah diputuskan. Baik. SD, SMP itu menjadi tanggung jawab kepala daerah tingkat 2, sementara SMA itu adalah menjadi tanggung jawab provinsi. Selesai. Dan kalau mau merubah
tentu harus merubah aturan-aturan dulu, dan itu di luar kewenangan seorang gubernur. Istrinya? Mang Nang mana? Mang yang di pasar, Pak. Oh, Mang Nang istrinya. Bagian apa di sini? Bagian nyapu sama. Oh, kebersihan. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Bu, damai. Alhamdulillah, Pak. Bu, assalamualaikum. Salam, Pak. Ya, Bu. Saya waktu itu ketemu mahasiswa jualan nasi uduk. Ya, di SMA 3 benar enggak? Saya lihat tahu. Tahu. Iya, IPA 5 kelas. IPS. IPS 5. IPS 5 anak Iya. kelasnya. Kan itu inspirasi bagi anak-anak remaja di seluruh Indonesia. Jadi tidak gengsi. Gitu. Di mana kelasnya? Di salah satu. Ayo, Mangga. 12. Kamu sekolahnya di sini? Kamu sekolah di sini? Hah? Kamu sekolah di sini? Hah? Hah? Oh, kamu sekolah dari mana dulu? Oh, enggak sekolah. Sekolahnya SLB dulu. Oh iya, ya ikut sama saya. Ini SMA 3. SMA 3. Kalau kamu cuci motor, kalau Salma jualan nasi uduk. Orang-orang hebat. Oh, gitu bisa lihat. Iya, istrinya yang sakit, istrinya yang Siapa namanya? diabetes. Nggak tahu Pak, kemarin saya ke sana mau moto, mau anak-anak saya dibantu, tapi kalau Bapak aja nggak lebih baik. Ya nanti saya ke situ. Ya, Mangga. belakang sekolah. Saya habis ini mau ke Jatiluhur terus sore ke situ. Belakang sini ya. Mendingan di sini, sekarang aja Pak. Iya, boleh. Nanti boleh. Kalau bisa jarak, Oh, iya Mangga. orangnya tuh jauh baik sekali. Oh, iya. Oh. Oh, ini sekolahnya. Tuh, itu bukannya apa ya? Oh, iya. Emang sekolahnya sengaja digelapin? Lampunya mati atau sekolahnya sengaja digelapin? Oh, sekolah gelap-gelapan sih? Oh, sekolahnya santai. Sekarang pelajaran apa? Salma mana Salma? Oh, ini. Bener sekolah. Sekarang pelajaran apa? Bahasa? Ini pada lepas? Ya, Pak. Ramenya pada lepas? Ini bertiga duduknya? Hah? Ini bertiga? Oh, berdua. Gurunya siapa sekarang? Ya? Kemana gurunya? Oh, ada. Lampunya nyalain dong. Ini mah sengaja bukan mati listrik. Ada yang menggelapkan ruangan. Kamu kan jadi nggak kelihatan kalau terang. Kenapa dasinya lepas? Pak, dasinya kenapa lepas? Waduh. Ini siapa yang tidur di sini? Woi. Waduh. Ini memang sengaja dilepasin. Hah? Oh, rusak. Kenapa nggak diperbaikin? Oh, rusak lagi. Ini spanduk apa ini? Salmanya sini coba Salmanya. Nah, ini spanduk apa? Itu tuh spanduk apa? Angkatan Pak. Hah? Banner angkatan. Banner angkatan apa? Angkatan sekarang. Berapa kilo emang di angkatan? Emang sengaja disimpan di sini? Iya. Untuk? Simpen aja. Untuk apa? Hah? Berarti nggak dipakai lagi dong? Untuk? Oh, ada acara-acara. Kalau ini dipakai lagi? Keluarin dong, kan? Keluarin dong. Kelasnya Salma satu, kaminya udah copot. Oh, angkatin dong. Kamu pacarnya Salma ya? Bukan bapak. Oh. Coba
siapa anak perempuan ada sapunya dong? Ada sapunya nggak? Ada, ambil dong, Salmanya ambil. Ambilin dong sapunya, disapuin kelasnya. Nah, kan bahasa Inggris kan jurusannya. Saya punya teman nih. Ngomong. Nah, kamu umurnya 24 tahun, punya istri, punya anak, asalnya Pleret, tinggal di Unik, di kamar di Unik. Terus? Oh, berubah pasawahan. Anak satu, istri? Oh iya, udah kawin, tahu. Istri satu. Kamu pernah sekolah nggak? Kamu cari namanya Salma mana? Mau diajakin nengok orang yang rumahnya Murobo. Cari, mana kira-kira? Salma cari. Nah, Salma cari. Lihat tahu kamu 24. Cari namanya Salma mana? Salma cari. Atau cari siswa yang paling cantik. Siswa yang mana? Cari, mana kamu pilih yang paling cantik mana? Nih yang paling, yang paling cantik mana? Sok cari mana paling cantik. Pilih. Gak tahu, pilih satu. Gak tahu, sok pilih mana? Ayo, menurut kamu yang paling cantik mana? Pilih satu. Enggak, aman. Iya. Mana? Milih mana kamu? Samberin. Mana? Samberin. Mana? Oh, milih ini. Di sini ada yang rumahnya Murobo lagi sakit diabetes ini. Ayo silakan bergelap-gelapan lagi. Ini benar siswa di sini? Suka belajar nggak? Pinter? Kurang pinter? Kenapa? Baik nggak? Punya kumpul-kumpulan teman-temannya nggak? Punya pacar nggak di kelasnya? Nggak. Ayo, dadah ya. Gimana? Cager mana? Aisyah mah pakai baju bolong eta kunaon? Iya Pak, kedik susu mah ya kemudian. Oh, ini dulu yang kecugak beling dirawat di rumah sakit, dikasih bonus 1,5 juta. Nuhun Pak. Kalau pengen dapat 1,5 juta lagi kecugak teh nya. Pakai baju lo sarwek kieu. Ya Pak. Bu. Apa itu? Sebetulnya. Aduh. Oh. Iya Bu. Udah ada aman. Kan minumannya banyak. Teh kencing. Satu lagi. Naon teh? Teh kencing apa sih nama? Ampun dong air kencing. Ayo. Apa kalah sama Bu Guru anak muda? Bu Guru jalannya cepat. Iya Pak. Sepatunya sama ya Pak? Iya. Sepatunya sama Bu, kembaran Bu. Sama Pak. Iya, sepatunya kembaran. Oh masih nggak Pak? Saya kan kasih uang lepas 10 juta. Ya naik sepeda saya Pak, guru yang pasti terhadap lingkungan, Bapak sepeda yang masih ayah. Ibu dulu waktu dikasih 10 juta waktu Oh apa? Bapak waktu juga ini Pak, guru yang apa? Peduli terhadap lingkungan karena aku naik Waktu saya sepeda. masih bupati. Iya. Oh, waktu saya bupati, guru yang peduli sama lingkungan dikasih uang 10 juta. Sepeda sekolah pulang pergi. Oh, ibu jalannya cepet banget, keren deh. Saya baru tahu. Oh iya dong, ibu jalannya cepet banget, keren. Ternyata guru peduli lingkungan.
Tempel ke SMA 3 Pak. Nempel guys. Tanahnya tanah siapa ini? Ini tanah Tanah Pemda, Pak. Tanah Pemda. Tanah Pemda tanah apa? Tanah wakaf Pak. Oh, tanah wakaf. Ini masuknya. Duduk jalan Pak susah. Duduk SMA susah Pak. Ibu Laya, Bapak Ibu dibawa ke rumah sakit dulu sama saya ya. Hah? Kenapa nggak mau? Cuma sedikit lagi itu udah betul. Enggak, nanti dibawa ke rumah sakit dulu, paling 2 hari Bu. Kenapa nggak mau? Atau tinggalnya geser dulu nggak di sini ya? Nanti ininya rumahnya mau saya betulin, saya bangunin. Ya? Geser dulu ya, nanti ada teman saya. Ibu geser dulu keluar, nggak di sini. Kalau di sini terus wolo. Ini keadaan ya, keadaan rumahnya seperti ini. Ini kamar mandinya di sini. Iya. Ini nempel ke SMA 3. Iya, nempel. Cuman gini. Nempel ke SMA ke sini. Iya. Ini keadaannya. Bapak kesini dulu bapaknya. Ini bapak udah berapa tahun kesini? Udah berapa tahun? Ada 2 tahun ada di sini. Udah 2 tahun di sini. Rumahnya mulai roboh sejak kapan? Udah berapa hari itu udah Bukan, seperti ini posisinya sejak kapan? posisi ini Heeh. ada seminggu Pak. Ada seminggu. Ada. Seminggu seperti ini posisinya? Iya. Ngagebruk begini? Iya, cuma ini depan. Ini gimana kalau rumahnya ngagebruk bapak ketimpa di dalam? Ini kemarin juga di Timsel ada. Iya, ini kan kalau ngagebruk bapaknya ketimpa di dalam gimana? Iya, gitu. Takut. Ya kan kalau bapak ini ngagebruk, Iya. bapaknya ketimpa di dalam gimana? Kan jadi masalah nanti. Bapak bisa meninggal karena ketimpa bangunan ini. Bapak nggak lapor sama RT? Lapor sama RT waktu dulu Pernah. pernah. Saya kalau nggak ada guru yang ngasih tahu, saya nggak tahu masalah bapak di sini. Iya. Itu teman kita. Untung saya mau nemuin Salma di SMA 3. Nah inilah disebut rangkaian perjalanan ya. Jadi saya ini orangnya hidup mengikuti alur. Nggak ada rekayasa, nggak ada rencana-rencana, nggak ada tim segala macam. Jadi saya tadi nemuin saya mau cuci mobil, tapi ternyata di tempat cuci motor. Tempat cuci motor itu ternyata anak-anak yang bukan anak-anak ya, orang dewasa yang tunawicara. Akhirnya saya ingin lihat benar nggak Salma SMA 3. Ternyata benar. Dari Salma ini ketemu sama guru yang dulu katanya pernah saya kasih hadiah 10 juta karena guru yang dia peduli sama lingkungan. Ternyata dia ngajak ke sini dan ketemu Pak. Ya itulah alam yang digerakkan oleh Allah, selalu memandu kemanapun saya pergi, kemanapun saya, dan akhirnya saya selalu menemukan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Dan itu adalah obat bagi kehidupan saya dari dulu. Dari dulu saya selalu berkeliling menemui orang-orang karena sumpah saya sama ibu saya.
Itu karena saya hanya mengikuti kata hati, nggak apa-apa. Dan jujur ya, kebahagiaan saya yang tertinggi itu adalah ketika bisa melihat yang seperti ini dan saya bisa menyelesaikannya, dan itu kebahagiaan saya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa dilakukan oleh Aula, oleh Atira, dan oleh Nihya. Hidup bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya buat kita, karena hidup bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ayo Pak, sini Pak. Ada rumah kontrakan nggak di sini? Ada Pak. Kontrakan banyak. Itu yang Ini ibu ini nanti dipindahin dulu. Di Bapak ada rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Ini kalau sampai ada hujan deras, kemudian menimpa mereka dalam keadaan tidur, meninggal apa dulu? kita juga pengurus kan, tidak tinggal diam. Kita juga mau merelokasikan beliau ini, tapi nggak tahu apa yang balik itu tidak mau dari dulu. Ini kita paksa. Mau kita Karena nanti relokasi. kalau ini roboh, kemudian menimpa mereka berdua, meninggal Pak, nggak akan kuat. Karena lagi tidur, blok aja. Dibangunin yang layak, tidak mau. Bisa dipindahin aja. Pindah kontrak. Ada di sini yang kosong. Ada kosong Pak. Ada bahan-bahan kita bangun sebaya masyarakat Ya, ini kita nah, bareng-bareng. Tapi ayam kosong. kontrakan. Anu kosong ayah. Kontrak. Itu maksudnya kontrak ayah. Pada nggak bangun ya ayam Pak. Enggak, kita kontrak dulu aja, nanti dibangun ini. Oh bisa. Kontrak di mana yang kontrak yang dekat? Hah? Ya, ya kita kontrak dulu aja. Jadi kontrak dulu selama setahun sambil menyiapkan rumah baru. Ya. Ini kan kalau bantuan-bantuan pemerintah agak susah, karena bantuan pemerintah itu selalu harus punya tanah sendiri. Iya, nanti saya bangunin, nanti pindah dulu. Ya, saya nanti nunggu sulor. Nanti sulor yang biasa. Tapi ini mau pindah ada tanah kosong. Ya itu mah nanti. Itu nanti gampang. Yang penting pindah rumah dulu. Yang sekarang mah tahun ini pindah dulu, pindah kontrakan. Karena apa? Kalau ini nimpa, lagi di dalam maut. Kecuali si Gatot Kaca bisa hiber. Atau si Anterga bisa lurus bumi ya, kecuali. Itu loh. Itu. Gimana Kang Suar? Harus ACC ya, biar demi kebaikan. Ya Pak, tapi Bapak gini loh Pak, saya bantu Bapak, hari ini saya tanganin apapun, tapi Bapak harus nurut ya. Nggak boleh membawa keinginan sendiri, ya. Bapak nggak boleh bandel, harus nurut sama saya, ikuti apa yang saya inginkan. Karena buat Bapak bukan buat saya. Ada apa yang kosong Pak? Ya sok atuh. Sekarang si ibunya mending dibawa keluar dulu, keluarin, tapi nanti nunggu sulur dulu. Jalan sini bisa nggak? Bisa Pak, dibuka aja Pak itu Pak. Dibuka jalan sini. Bisa jalan situ. Kan ini juga rumahnya mau dibongkar ini. Nah. Kaca Kak, kaca di sini Kak. Bang Pak, ada kaca. Bisa dah ya, kapungkur jalan dia Pak. Sok, ada coba. Nah, bisa tuh. Digandong wae. Digandong. Ya udah, yang sana digandong. Bisa. Digandong bisa? Bisa.
Bu, ibu harus nurut sama saya. Ibu saya bawa ke rumah sakit dulu. Ya. Nggak mau ah. Kalau ibu nggak mau, saya nggak akan urusin. Itu kan rumah sakit ya. Bawa ke rumah sakit dulu. Ibu kalau nggak mau, saya nggak akan urusin. Ya. Oh, kunang teh bebeja ka urang. Abdi kan bebeja ke Abu Ermi. Wah, tega urang. Udah Pak Redi barusan yang ngomong dibilangnya nggak mau ke rumah sakit kan. Udah ada 5 kali saya ngajak nggak mau. Sakit dipotong kakinya katanya Pak Redi. Oh ya enggak lah. Kan? Wah, jauh dengan. Iya, Pak, capek, Pak. Oh, ya. Ayang di dia Pak. Ayang di dia. Segede teh. Iya mah kan tiis pan tegandeng. Sabaraha kontrakna. Ibu tak kadieu nya. Anu ieu anu tetanggi. Bapak kok nanti nungguan si ibu rumah sakit? Itu buat sarang menang. Oh, oke. Ya, ini kontrakannya. Apa itu gaduna? Wah, bah. Bungar aing mah boga imah di kota. Neng dikontrakeun ieu mah paling kontrakna 2 bulan 3 bulan, Bah. Sabab karek nyeun imah. Nyeun ke imah. Kawios kan. Sabaraha? Sabaraha tong telangkung bapak sabaraha? Sabaraha sabulan? Tong telangkung kayak staf pabrik ka dieu. Sabulan mah abdi mah 600. Oh, 600. Mangga dikontrak 3 bulan, ku abdi dikontrak 2,5 jutanya. Di langkungannya. Aduh, amin. Mungkin aya staf abdi namina Aep ka dieu, babayar ka abahnya. Aep bapak abdi. Oh, bapak maneh. Kayak emang Aep nya yang abdinya adinya. Yang kayak ngiring di dia. Ya, sok. Gitu. Ya, mohon. Coba jangan bekal si abah dia. Ya, kalau apa? Sing rajin abah anak ada di dia wala jorok ya. Abah ke rumah sakit nungguan si mana? Ya. Nuhun Pak. Ya. Ya. Bu, mangga. Itulah tadi pemaparan dari Kang Deddy Mulyadi yang bikin heboh satu studio nih teman-teman, sampai Najwa Shihab terkesima melihat performa dari Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi kita sudah simak bersama belusukan dari Kang Deddy Mulyadi ke salah satu sekolah SMA 3 Purwakarta. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.